Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua, keluarga besar SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri Kota Bekasi? Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini bertemu kembali dengan ibu di materi pesantren Ramadan atau pertumbuhan budi pekerti dengan judul Pemuda Islam. Ceritanya begini anak-anak ibu, pada zaman Rasulullah hiduplah seorang pemuda. Hidupnya di zaman Rasulullah di negara Yaman. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang fakir, kemudian dari segi fisik termasuk kategori pemuda yang cacat, mempunyai penyakit supa, penyakit yang di tubuhnya ada putih-putih yang banyak. Kemudian dari segi ekonomi, pemuda ini adalah pemuda yang fakir, tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta benda yang cukup. Kehidupannya pemuda ini mengembalakan kambing ataupun domba tetangga. Pemuda ini hidup dengan satu orang tua, yaitu tinggal ibu yang sudah tua renta, yang sudah lumpuh, dan bapaknya sudah meninggal dunia. Suatu ketika ibu yang lumpuh tadi kemudian buta memanggil si anak, "Wahai anakku, kesinilah nak." Kemudian si pemuda ini menghampiri ibunya. "Apa gerangan ya bunda? Apa gerangan ya umi?" Kata si ibu, "Anakku, ibu pengen sebelum ajal ibu nanti, ibu pengen untuk pergi beribadah ke Mekah." Apa jawaban dari seorang pemuda tadi? Pemuda ini menjawab, "Iya ibu, iya umi, saya akan menyanggupinya apa yang ibu inginkan pada waktu yang tepat nantinya." Mendengar jawaban tersebut, ibunya yang buta dan lumpuh sangatlah girang mendengarkan sedemikian. Kemudian si pemuda tadi berlalu dari ibunya sembari berpikir, "Ya Allah, bagaimana saya akan membawa ibu saya ke Mekah dengan kondisi ibu saya yang buta dan lumpuh? Begitu juga kalau ke Mekah setidaknya punya harta yang cukup atau uang yang cukup, atau setidaknya mempunyai onta, sementara itu semua saya tidak punya." Kemudian si pemuda tadi berpikir, apa yang dia pikirkan? Akhirnya muncullah ide, dia membeli dengan uang yang seadanya, dibelilah seekor sapi. Anak sapi yang dapat cuma sapi bayi. Kemudian sapi itu dia taruh, dia bikin kandangnya itu di puncak bukit. Setiap hari yang si pemuda ini membawa turun itu anak sapi tersebut setiap hari, sampai orang bilang, tetangganya bilang, orang yang melihat, nama pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Sampai orang bilang, Uwaisnya gila, Uwaisnya gila. Kenapa dia bikin kandang sapinya ada di puncak gunung, kemudian di puncak bukit, kemudian dia bawa setiap hari. Sampailah waktunya tiba, setiap hari, setiap pagi dia menggendong dari atas turun, kemudian dari bawah naik lagi, digendong setiap hari. Sampailah waktunya yang ditentukan, musim haji itu tiba, kira-kira 8 bulan. Sapi yang dia bawa setiap hari udah mencapai ukurannya sampai 100 gram. Bukan 100 gram, 100 kilo. Kemudian fisiknya Uwais Al-Qarni tadi udah semakin kekar. Musim haji tiba, maka Uwais Al-Qarni memenuhi keinginan dari orang tuanya. Ternyata inilah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dia ingin mewujudkan keinginan orang tua
bagaimana caranya dia nanti akan menggendong ibunya dari negara Yaman sampai ke Mekah. Yaman dengan Mekah itu kalau perjalanan itu lebih kurang, perjalanan kaki itu lebih kurang 15 hari. Bayangkan, luar biasa, subhanallah. Kemudian terjadilah Uwais Al-Qarni membawa ibunya sampai ke kota Mekah. Anak-anak ibu semua, akhirnya pemuda Uwais Al-Qarni tadi sampai ke kota Mekah dengan menggendong ibunya dan membawa bekal seadanya dari negara Yaman sampai ke kota Mekah dengan perjalanan lebih kurang 15 hari dengan suasana yang panasnya terik dan tandus. Sampailah beliau di kota Mekah, orang melihat Uwais dengan ibunya yang membawa ibunya sampai untuk tawaf semuanya, semua rangkaian kegiatan ibadah haji ibunya semuanya digendong semua. Sampai untuk giliran tawaf pun juga ibunya digendong. Setelah tawaf itu ada sholat sunnah di samping Ka'bah, kemudian terjadilah ibu yang sudah tua ini berdoa kepada Allah. Kemudian yang Uwais pemuda tadi pun juga berdoa kepada Allah. Dalam berdoa itu seolah-olah terjadi percakapan antara orang tua dengan si anak. Ketika anak si Uwais Al-Qarni ini berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah." Kemudian terdengar oleh ibunya, "Wahai anakku, kenapa kamu tidak mendoakan dirimu sendiri?" Apa kata si Uwais? "Ya ibunda, dengan saya mendoakan ibu untuk masuk surga, insya Allah saya akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ridhomu, ya ibunda, akan menghapuskan dosa-dosaku," kata Uwais Al-Qarni. Seketika itu juga Allah melihatkan ijabahnya. Yang tadinya Uwais Al-Qarni itu ada bercak-bercak putih atau penyakit supak di tubuhnya, seketika itu juga hilang semua penyakit yang ada tadi. Kenapa? Karena antara anak dengan orang tua dengar dijabah langsung oleh Allah. Karena si anak tadi ingin mendapatkan ridho dari orang tuanya. Tinggallah satu titik putih yang ada di tangan Uwais Al-Qarni. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Itulah kisah singkat Uwais Al-Qarni. Anak ibu sekalian sudah mendengarkan tadi kisah yang sedikit. Uwais atau Uwais Al-Qarni yang artinya yang disanjung oleh ahli langit. Kisahnya yang seperti itu tadi. Uwais dalam sejarah disebut dengan wali besar. Hidup pada zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi Uwais ini disalami oleh Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada Umar, berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, suatu ketika nanti akan ada seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau seandainya nanti kamu Umar, kamu Ali bertemu dengan Uwais Al-Qarni, titipkan salam saya kepadanya dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya. Apa yang ada dalam hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Oh, ini adalah orang besar, ini adalah ulama. Sampai Nabi titip salam kepada Uwais Al-Qarni. Pada zaman ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Umar, di waktu zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ditunggu, tidak datang Uwais Al-Qarni. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ditunggu, barulah datang. Ada rombongan dari Yaman untuk datang ke kota Mekah. Di antara rombongan itu datang, dihampirilah oleh Sayyidina Umar dengan Ali bin Abi Thalib. Ditanya, "Wahai rombongan, adakah di antara kalian yang bernama Uwais?" Rombongan ini berpikir, Uwais, ditanya Khalifah. Kemudian bertanya lagi, apakah ada di antara kalian Uwais? Para rombongan
rombongan tadi mikir, oh mungkin ini Uwais yang ada, yang ikut menggembalakan kambing kita, yang menjagain kambing kita. Kemudian dengan ragu, rombongan itu salah satu rombongan berkata, ada seorang Uwais, orangnya fakir, kami beri 300 dirham, tugasnya adalah menggembalakan kambing, menggiring kambing kami dari Yaman sampai ke sini. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Khattab juga ragu. Lah kok mungkin orang fakir dititipin salam sama Rasulullah dan minta kita berdoa, minta didoain oleh beliau. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ada nggak yang lain selain dari itu? Rombongan 4, nggak ada lagi ya Khalifah, cuman itu. Akhirnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar mencari, di mana mereka, di mana dia Uwais? Kata rombongan, tuh dia di sana, dia lagi ngurusin kambing, jagain kambing. Didatangi oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Ternyata diambil, assalamualaikum, apakah kamu Uwais? Iya. Kata Umar, saya Umar. Oh, Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah. Ada apa gerangan? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, saya disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan salam kepadamu ya Uwais. Menangis Uwais. Kenapa gerangan ya Umar? Ya Khalifah, kenapa saya disalamin oleh Rasulullah? Dan sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali pun juga bertanya-tanya, kenapa orang yang seperti ini sampai disalamin? Sampai bertanya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, kenapa ya Uwais, kamu hidup di zaman Rasulullah, tetapi kamu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah menyalamimu, malah yang kami disuruh minta doa kepadamu. Apakah kamu tidak pengen bertemu dengan Rasulullah? Semakin berderai air mata Uwais. Apa katanya? Ya Khalifah, bukannya saya tidak mau bertemu dengan Rasulullah, saya ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa hendak dikata, saya sedang merawat seorang ibu saya yang lumpuh, yang sudah tua renta. Kalau seandainya saya ingin sekali pengen ketemu dengan Rasulullah, kalau seandainya saya minta izin kepada ibu saya, mungkin akan diizinkan. Tapi hati nurani saya, ya Khalifah, tidak mengizinkan. Ibu saya tidak mengizinkan secara hati nurani saya kalau saya akan bertemu dengan Rasulullah. Ibu saya setiap hari ke kamar mandi harus saya gendong. Kalau seandainya mau makan, ibu saya harus saya suapin ya Khalifah. Kata Khalifah, oh ternyata ini jawabannya. Ternyata kamu Uwais, kamu ternyata orang yang berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu. Makanya kamu mendapatkan salam dari Rasulullah. Malahan menyuruh kami untuk berdoa atau didoakan oleh kamu Uwais. Terus Khalifah tadi bertanya lagi, kenapa kok sekarang kamu udah bisa sampai ke sini? Kata Uwais, beberapa bulan yang lalu ibu saya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap khalifah yang mau berangkat, saya menawarkan diri untuk menggembalakan kambingnya. Saya berharap saya akan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ternyata sampainya saya di sini, Rasulullah sudah tidak ada. Tapi yang saya dapatkan adalah saya bertemu dengan engkau, ya Khalifah Allah, dan mendapatkan salam dari Rasulullah. Anak-anak ibu semua, kalau kita pikirkan dari kisah Al-Qarni tadi, ada Rasulullah yang nitip salam, ada ibu yang sakit. Secara emosional, secara nafsu, apa yang akan terpikir? Pasti dalam pikiran, kalau hanya berpikir hanya nafsu, pasti kita akan menulukan Rasulullah. Rasulullah orang nomor satu untuk manusia. Pasti gimana pun caranya Rasulullah pasti akan kita bertemu dengan Rasulullah. Tetapi untuk Uwais Al-Qarni, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua, tidak itu yang dilakukan. Dia lebih mengutamakan untuk mengurus orang tuanya
dibandingkan dengan bertemu dengan Rasulullah. Ternyata kisah tersebut Rasulullah sudah tahu, sehingganya Rasulullah memberikan salam kepadanya. Kita bawakan ke dunia ini anak-anak ibu sekalian. Seandainya ada di Indonesia orang nomor 1 itu adalah Jokowi, coba. Jika Jokowi menitip salam kepada kita untuk datang menghampiri kita, ibu kita sakit, apa yang kita lakukan? Tanpa pikir panjang, kita akan berusaha berapapun, bagaimanapun caranya, kita akan sampai ke istana dengan modal apa? Saya titip salam, saya disuruh datang oleh Jokowi. Seperti itu kisah Uwais Al-Qarni. Anak-anak ibu, siswa-siswi SMK Bina Mandiri dan keluarga besar SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri, dengan kisah yang telah dipaparkan tadi, semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak ahli surga yang kelak bisa berbakti kepada kita. Dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun di antara kita yang belum bisa lembut dengan orang tua, yang hatinya belum nyambung betul dengan orang tua, semoga detik ini juga Allah lembutkan hati kita, sehingga kita semakin hari semakin cinta, semakin mengabdi, berbakti, berbuat baik, menolong, berkorban untuk orang tua kita. Dan semoga Allah mengampuni kita semua dan mengampuni orang tua-tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah berikan kasih sayang kepada mereka, orang tua kita yang masih hidup, yang sudah wafat diangkatkan derajat mereka, yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah berikan kepada kita semua husnul khotimah, hati dalam keadaan iman, dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di akhir hayat nanti, di saat dicabut nyawa kita, hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya Allah, tuntunlah hati kami ya Allah, agar kami selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, demikian kisah kita hari ini. Semoga kisah tentang wali besar Uwais Al-Qarni menjadi teladan untuk kita pemuda Islam yang selalu menomorsatukan orang tua, karena ridho orang tua akan ridho dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.